Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 1211051450. Saya seorang mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pembelajaran dalam mata kuliah Matematika dalam Islam dengan dosen pengampu Ibu Anissa Kurniati, SPDI, MPD. Pada pagi hari ini saya akan memberi judul yaitu Matematika yang terintegrasi dengan Islam. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu integrasi. Integrasi adalah suatu sistem yang mana bisa mengalami pembauran yang menjadikan satu kesatuan yang utuh. Jadi, matematika yang terintegrasi dengan nilai Islam ialah nilai matematika yang telah berbaur dengan nilai-nilai keislaman sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil-dalil Al-Quran yang dijelaskan mengenai tentang matematika. Banyak materi matematika yang terintegrasi dengan Islam. Di antaranya terdapat di dalam Quran Surah An-Nur ayat 45 yang menjelaskan tentang himpunan, Quran Surah Al-Qasas ayat 88 yang menjelaskan tentang limit ataupun batas, dan masih banyak lagi integrasi-integrasi lainnya yang ada di dalam Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai sudut. Kita semua tentunya telah tahu apa itu sudut. Sudut adalah dua buah garis atau dua buah sinar yang saling berpotongan. Lalu bagaimana di dalam sebuah lingkaran? Padahal di dalam lingkaran tidak terdapat dua garis yang berpotongan. Lingkaran dikatakan bersudut itu ketika kita memberikan dua buah garis yang saling berpotongan. Garis tersebut diambil dari titik pusat atau titik tengah dari suatu lingkaran tersebut, yang berupa garis horizontal dan garis vertikal. Jika garis tersebut kita satukan, maka terbentuklah sebuah sudut. Lalu mengapa sudut lingkaran itu dikatakan 360 derajat? Mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ketika sebuah lingkaran kita berikan dua garis horizontal dan vertikal yang diambil dari titik tengah atau titik pusat suatu lingkaran, maka terbentuklah sebuah sudut yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Atau jika dikalkulasikan di dalam jumlah sudut, maka itu menghasilkan sebesar 90 derajat. Kemudian jika kita tambahkan lagi sebanyak 1/4 bagian lagi, maka itu menjadi setengah lingkaran. Jumlah daripada setengah lingkaran yaitu 180 derajat. Jika kita tambahkan lagi sebanyak 1/4 bagian lagi, maka terbentuklah 3/4 bagian dari lingkaran yang memiliki jumlah sudut sebesar 270 derajat. Lalu jika kita tambahkan sebanyak 1/4 bagian, maka terbentuklah sebuah lingkaran penuh dengan jumlah sudut 360 derajat. Lalu apa yang mengintegrasikan antara jumlah sudut di dalam lingkaran dengan Islam? Salah satu contoh yang dapat kita ambil yaitu dalam pengerjaan waktu sholat. Kita semua tentu tidak pernah menyadari bahwa dalam gerakan sholat yang kita lakukan ternyata membentuk sudut sebuah lingkaran. Artinya apa? Artinya di dalam pengerjaan sholat kita telah membentuk sudut sebesar 360 derajat. Jika teman-teman masih belum paham, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada saat kita berdiri tegak, maka itu sudut yang kita hasilkan sebesar 0 derajat. Mengapa? Karena posisi tubuh kita masih tegak lurus, sehingga hanya menghasilkan 0 derajat. Selanjutnya pada bagian ruku, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa seseorang yang tidak meluruskan
punggungnya ketika sujud ataupun rukuk, maka rusaklah salatnya. Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut dapat kita lihat bahwa pada gambar nomor 1 lah yang menunjukkan rukuk yang benar. Nah, di dalam matematika, pada posisi rukuk tersebut terbentuklah sebuah sudut yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu berjumlah 90 derajat. Lalu bagaimana dengan posisi sujud? Jika kita kaitkan dengan jumlah lingkaran, saat posisi sujud itu terbentuklah 3/8 lingkaran. Jika dinyatakan di dalam jumlah sudut, maka itu sebesar 135 derajat. Dikarenakan dalam setiap satu rakaat itu terdapat 2 kali sujud, maka 135 dikali 2 sama dengan 270 derajat. Lalu mengapa pada saat iktidal ataupun duduk di antara 2 sujud itu tidak dimasukkan? Karena pada saat iktidal ataupun duduk di antara 2 sujud itu, tubuh kita dalam keadaan posisi lurus sehingga menghasilkan 0 derajat. Itu tidak dituliskan karena pada saat kita berdiri tegak tersebut sudah mewakili iktidal ataupun duduk di antara 2 sujud. Jadi, jika kita jumlahkan mulai dari saat posisi berdiri tegak yang menghasilkan 0 derajat, ditambah posisi rukuk menghasilkan 90 derajat, dan ditambah saat posisi sujud menghasilkan 270 derajat. Maka total keseluruhan yang didapat dalam satu rakaat itu ialah 360 derajat. Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah, coba kita perhatikan lagi pada saat pengerjaan sholat jenazah. Mengapa pada saat sholat jenazah tidak dilakukan ruku ataupun sujud? Hal ini dikarenakan kita sebagai umat manusia itu dilarang untuk menyembah selain kepada Sang Pencipta. Namun di dalam matematika bisa juga kita analisis bahwa 0 derajat itu memberikan tanda seseorang yang telah meninggal dunia itu tidak akan bisa lagi untuk beraktivitas atau melakukan gerakan, sehingga pada saat pengerjaan sholatnya pun itu hanyalah membentuk sudut yang bernilai 0 derajat. Dari penjelasan materi mengenai sudut tersebut dapat kita pahami bahwasanya kehidupan di dunia ini selalu berputar dan selalu mengalami perubahan hingga kita akan kembali kepada titik di mana kita berasal. Nah, bagaimana? Sungguh sangat indah bukan nilai matematika yang terdapat di dalam Islam? Oke, mungkin sampai di sini video untuk kali ini. Semoga dengan video tersebut dapat menambah wawasan dan meningkatkan motivasi kita untuk belajar matematika serta meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.